Intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies. Gampangnya begitu aja. Coba kalau Ganjar elektabilitasnya mencapai 60%, itu pemilu dibikin besok, ujarnya. Rocky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus digaungkan selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik. Targetnya agar Anies tidak bisa ikut Pilpres. Tapi sekarang ini ketika orang atau dia datang ke daerah dengan sambutan yang luar biasa, maka istana menjadi ketar-ketir, ya. Anies melejit, istana kejepit, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, ya. Kita lanjutkan isu kita, ya, masih soal perpanjangan masa jabatan, tapi ini dikaitkan dengan upaya untuk menghadang Anies nyapres. Kok bisa begitu? Coba kita bacakan ini, ya. Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi akan terus dimainkan buat hadang Anies nyapres. Oke, coba kita lihat, ya. Kita bacakan dan kita analisis tentunya. Oke, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bamsud terkait perpanjangan masa jabatan Presiden atau masa jabatan 3 periode Jokowi. Menurut dia, isu penundaan pemilu hanya akal-akalan untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan mudah kita lakukan analisis politik. Ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu, kata Rocky, seperti diberitakan Warta Ekonomi, ya. Rocky menilai kekinian tidak ada kandidat bakal capres dari kubu Presiden Joko Widodo yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan. Intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies. Gampangnya begitu aja. Coba kalau Ganjar elektabilitasnya mencapai 60%, itu pemilu dibikin besok, ujarnya. Luar biasa. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa penundaan pemilu hanya terkait dengan elektabilitas capres selain Anies. Begitu pula dengan Prabowo yang hingga saat ini elektabilitasnya masih di bawah Anies. Kalau di atas 40%, tentu Gerindra juga akan menantang perpanjangan masa jabatan Presiden, menentang, ya. Tapi Pak Prabowo dan Gerindra sedang hitung-hitungan. Menunda itu justru bisa bikin mereka menambahkan jadwal kampanye tuturnya. Pragmatisme itu sudah ada di otak partai politik kita itu, tambahnya. Rocky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus digaungkan selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik. Targetnya agar Anies tidak bisa ikut Pilpres. Jadi tetap soal itu, isu apapun karena Anies jadi calon presiden, Anies nyolong panggung yang memang politik yang nyolong panggung, kan? Ya memang politik nyolong panggung, kan? Masa nyolong APBN? Anies curi strat. Beberapa pihak mengomentari safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan tolak pemilu curang yang menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu curi start karena menggelar kampanye sebelum waktu yang ditentukan.
Kampanye saja belum kok sudah mulai manuver curi start duluan. Kami minta Bawaslu bergerak mencari formula agar masalah curi start kampanye ini tidak terulang lagi. Hal ini penting sebab akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi, kata koordinator aksi Fajar Utama seperti diberitakan pada pekan lalu. Kelompok ini bahkan meminta Bawaslu Jakarta untuk meninjau kegiatan Anies itu. Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fajrul Rahman menyindir Anies yang curi start kampanye menjelang pemilu 2024. Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? Cuit Fajrul lewat akun Twitter pribadinya pada tanggal 20 November lalu ya. Selain itu, ex juru bicara Presiden Joko Widodo atau Joko itu juga turut menyenggol KPU untuk menaruh perhatian terhadap tokoh yang dimaksud, yaitu Anies. Tok-tok KPU ID tulisnya. Oke, sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi begini, pragmatisme politik ini yang kadang-kadang membuat kita prihatin ya, dan tidak gentle dalam politik. Awalnya orang mungkin melemahkan atau menganggap sepele Anies Baswedan dengan teori-teori mengenai elektabilitas dari lembaga-lembaga survei yang mengatakan dia cuma nomor 3. Jaraknya jauh dari Ganjar dan Prabowo Subianto. Tapi sekarang ini ketika orang atau dia datang ke daerah dengan sambutan yang luar biasa, maka istana menjadi ketar-ketir ya. Anies melejit, istana kejepit, kira-kira begitu. Karena itulah kemudian tiba-tiba isu perpanjangan masa jabatan itu dalam versi Rocky bisa bermacam-macam tujuannya. Tujuan awalnya adalah betul-betul pure untuk menyebabkan memberikan kesempatan atau mendapatkan peluang menjabat kembali bagi Presiden Jokowi, karena tentu menjabat itu enak dan ada 4 alasan yang saya sebutkan tadi ya. Kekhawatiran soal terlibat pelanggaran HAM, kekhawatiran terlibat tindak pidana korupsi, kekhawatiran mengenai dinasti keluarga yang sudah dibangun, kekhawatiran mengenai proyek-proyek yang sudah diinisiasi dan terus ingin tetap dikungkung dan dikangkang ya kan, kira-kira begitu. Tapi rupanya ada soal lain juga yang berkembang, yaitu makin melejitnya elektabilitas Anies Baswedan yang tentu makin tidak dimaui atau disukai istana. Sementara istana sendiri bingung menetapkan putra mahkotanya siapa. Orang menyebut Ganjar Pranowo sebagai putra mahkota, dan itu juga yang diinginkan oleh pendukung-pendukung Presiden Jokowi ya, yang selama ini juga sering mengucapkan penghinaan-penghinaan terhadap Anies Baswedan secara langsung, secara kasar bahkan. Tetapi masalahnya Ganjar belum disepakati dan belum dimaui oleh Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik tiket premium ya, golden ticket atau bahkan premium tiket yang bisa langsung mengajukan calon presiden. Sementara Prabowo mencapai titik dilemanya sendiri karena sampai saat ini ada ketidakjelasan endorsement dari istana, dan yang kedua adalah siapa mitranya. Apakah benar PKB ataukah PKB hanya ya dipasang untuk mengiming-imingi Prabowo agar tidak kemana-mana, not going anywhere, terutama ke kubu oposisi, tetapi last time nanti akan ditentukan nasibnya, apakah dia akan bisa nyalon atau tidak bisa nyalon misalnya. Jadi sahabat era sekalian, ini tidak gentle dalam politik. Harusnya agenda yang sudah disepakati ya sudah disepakati saja, yaitu tanggal 14 Februari adalah pemilihan umum kita, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan tidak perlu ditunda-tunda lagi, karena presiden dan wakil presiden baru sudah harus dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, itu pertama. Kedua, mengenai curi start kampanye sudah berkali-kali dijelaskan. Bagaimana mungkin mau curi start kampanye? Seperti tadi perumpamaan seorang siswa yang dilaporkan ke guru BP padahal siswa tersebut belum masuk sekolah itu. Kira-kira begitu, nggak masuk akal ya. Tapi ada tapinya. Ada soal yang terkait dengan Nasdem saat ini dan partai-partai pendukung atau pengusung. Makanya partai tidak boleh berdiri di depan, karena kalau partai berdiri di depan akan dibilang dia curi start kampanye. Maka atribut partai itu tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh ditonjolkan, karena akan menjadi persoalan. Persoalan untuk partai politiknya, bukan
bukan untuk Anies Baswedannya. Karena partai politik itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Karena dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka partai politik itu tidak boleh curi start kampanye. Jadi itu persoalan dengan partai politik, sobat era sekalian. Saya nggak ngerti KPU ini gimana cara berpikirnya ketika dia menetapkan peserta pemilu itu sudah dari awal-awal. Sementara masa kampanye belum ada, ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang 17 partai yang lolos itu melakukan kegiatan dan itu bisa dinilai sebagai kampanye, maka bisa dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu karena mereka sudah terikat dengan aturan pemilu karena mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka mensosialisasikan nomor mereka misalnya. Nah, ini harus ada kejelasan. Dan bagaimana kalau mereka nanti mengenalkan calon-calon presiden mereka sembari membawa atribut partai politik. Nah, ini juga menjadi persoalan. Karena itu yang paling aman sobat era sekalian adalah calon presiden seperti Anies itu hanya ditampilkan figurnya, sosoknya tanpa kemudian ada embel-embel partai politik yang mengusung atau mendukungnya. Karena kalau ada embel-embel partai politiknya, maka dianggap partai politik tersebut melakukan curi start kampanye. Tapi ingat, partai politiknya, bukan calonnya, karena calonnya belum didaftarkan dan belum mendaftar dan belum pula ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi kita harus paham ya mengenai hal ini, jangan sampai kemudian Bawaslu sendiri terkesan ingin cari panggung memproses sesuatu yang belum bisa diproses, kira-kira begitu. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya yang bisa kita bahas. Dan sekali lagi ya kita harus betul-betul taat kepada konstitusi dan kita perjuangkan konstitusi. Jadi kalau kita misalnya MPR mengatakan 4 pilar bernegara itu harus dijunjung tinggi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika ya, maka ya inilah saatnya ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya maka inilah saatnya kita mempertahankan konstitusi kita, terutama ketentuan mengenai periodisasi jabatan, pembatasan masa jabatan yang merupakan mahkota dari reformasi konstitusi, constitutional reform ya. Oke, sobat era sekalian, itu yang ingin saya bahas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi in sum ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto belum terikat dengan aturan mengenai curi start kampanye karena mereka belum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Anies Baswedan adalah orang yang sekarang menjadi free agent, tokoh yang bebas, tidak terikat dengan pemerintahan. Beda sama beda sama Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dia bisa dipersoalkan seandainya keliling-keliling untuk kampanye karena mereka adalah pejabat publik yang tidak boleh menggunakan fasilitas publik. Tapi untuk partai politik, nah ada masalah sekarang. Partai politik sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu termasuk Nasdem, sehingga mereka tidak boleh curi start kampanye. Persoalannya adalah bagaimana mereka mensosialisasikan dirinya, misalnya nomornya, dan tiba-tiba akan dikatakan itu curi start kampanye. Apakah tidak lebih baik dibuat aturan bahwa yang dilarang itu adalah kampanye massa, ya kan? Dan kampanye televisi. Tapi sosialisasi diperbolehkan. Saya tidak tahu bagaimana bedanya sosialisasi dan kampanye. Atau misalnya lebih gampang lagi adalah yang dilarang itu adalah kampanye yang mengumpulkan massa di luar ruangan atau di dalam gedung dengan kapasitas katakanlah ribuan orang. Itu yang dilarang. Tapi di luar itu dibolehkan karena mereka membutuhkan diri untuk melakukan sosialisasi nomor urut. Kan mereka akan butuh waktu untuk mensosialisasikan. Nanti kita lihat bagaimana KPU menyikapi hal ini. Tapi sekali lagi, untuk Anies dan calon-calon presiden lainnya yang sudah sempat disebut, belum terikat pada peraturan apapun, baik peraturan dari KPU maupun undang-undang yang mewadahinya atau menaunginya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya,
ini ada hal yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu soal Anies Baswedan yang ditolak di Lampung. Nah, selalu begitu. Biasanya yang nolak 1-2 orang dan kemudian bikin spanduk intoleran dan lain sebagainya. Ini polanya sepertinya sama itu. Seperti ada bohirnya ya. Ada yang membiayai, ada komunikatornya. Nah ini kan cara-cara tidak elegan. Please, yuk kita berkompetisi secara sehat. Jadi pendukung Anies pun tidak boleh memperlakukan hal yang sama terhadap Prabowo atau Ganjar atau siapapun yang akan menjadi rival Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi harus be a gentleman, ya, a gentle person. Berkompetisilah secara sehat, jangan menggunakan cara-cara kampungan seperti ini ya. Mengembangkan sebuah narasi yang narasinya tersebut tidak didasarkan pada fakta dan data, hanya berdasarkan kepada sentimen ya. Nah itu yang kita harus hindari. Tapi kita coba baca ya. Muncul spanduk tolak Anies di Lampung, Nasdem tuding gerakan sistematis. Coba kita bacakan Detikcom. Muncul banner berisi penolakan terhadap capres usungan Nasdem Anies Baswedan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Nasdem buka suara terkait banner tersebut. Dilansir Detik Sumut, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari menilai pelaku menodai sistem demokrasi dengan cara kotor. Dia menilai munculnya banner tersebut sudah terencana dan sistematis dari sekelompok orang. Saya rasa ini ada gerakan yang memang telah terencana dan sistematis ya dari orang ataupun kelompok tertentu yang memang berencana untuk memojokkan. Jelas ini adalah hoax, kata Taufik kepada wartawan. Tobas, sapaan akrabnya, menilai hal ini telah menodai sistem demokrasi di Indonesia. Untuk itu dia menyatakan akan melawan segala bentuk kampanye hitam. Ini adalah cara kotor, ini sudah menodai sistem demokrasi. Untuk itu saya mengajak semua pihak untuk melawan dan tidak terpengaruh dengan cara-cara itu, terangnya. Sejumlah spanduk dan banner berisi penolakan terhadap kedatangan Anies Baswedan itu muncul di beberapa titik di Lampung Selatan. Pantauan Detik Sumut di Jalan Beranti, Natar ada satu spanduk yang menyebut Anies didukung kelompok intoleran. Spanduk itu berisi tulisan provokasi, ya, tolak calon presiden, pendukung negara khilafah, ya. Dan ini tidak faktual karena tidak membuktikan atau tidak terbukti selama Anies berkuasa 5 tahun di Jakarta, ya. Ini bahkan mau dihajar nih ya. Pemasang spanduk tolak Anies di Lampung nyaris dihajar massa. Warga Lampung siap berdarah-darah untuk Anies. Jangan sampai begitu ya. Sejumlah spanduk dan banner berisi penolakan terhadap kedatangan Anies Baswedan muncul di beberapa titik di Lampung Selatan. Di Jalan Beranti Natar Lampung Selatan Sabtu ada satu spanduk yang menyebut Anies didukung kelompok intoleran. Spanduk itu berisi tulisan provokasi, waspada, tolak presiden yang didukung kelompok intoleran, tolak capres intoleran, tolak capres penipu. Demikian tulisan di spanduk itu. Kemudian pada banner lainnya tampak foto Anies mengenakan peci hitam dengan lambang khilafah. Tolak calon presiden yang mendukung negara khilafah. Tolak Pak Capres intoleran. Tolak capres penipu, tertulis pada salah satu poster ya. Menurut warga sekitar ada beberapa orang yang terlihat memasang spanduk tersebut. Pelaku sempat dikejar warga namun beruntung bisa menyelamatkan diri. Untuk para buzzer dan gerombolan yang membenci Anies, kami warga Lampung siap berdarah-darah untuk Anies. Ingat itu. Tegas Joni, warga sekitar ditemani puluhan temannya. Sementara itu DPP Partai Nasdem menanggapi munculnya poster atau banner penolakan terhadap Anies Baswedan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Nasdem menilai pelaku menodai sistem demokrasi dengan cara kotor. Hal itu dikatakan Taufik Basari selaku Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM yang ditemui dalam safari politik Anies Baswedan di Provinsi Lampung. Ya, tadi sudah ada pernyataan dari Taufik Basari ya. Jadi sobat sekalian, berkompetisilah secara baik, secara sehat ya. Jangan berkompetisi secara sempit. Karena kalau kompetisinya sempit seperti ini, maka sepertinya ini kompetisi yang takut kalah. Jadi kalau kita mau berkompetisi ya a fair competition. Kompetisi kualitas, kompetisi intelektualitas, sehingga nanti orang memilih kita karena memang kita dianggap dipandang mampu ya, bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Itu saja sobat era sekalian.
nanti kita bertemu kembali ya. Dan jangan lupa masih ada penawaran ya Umroh Arba'in tanggal 5 Maret mendatang kalau tertarik, dan juga merchandise dari RH Channel yang sudah mencapai 17 item ya. Mulai dari polo shirt, t-shirt, jaket, hoodie, topi dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.